Selamat siang Pak Arthur dan teman-teman semua. Kali ini kita dari kelompok 2 akan melakukan video yang itu tentang program MBG di Indonesia. Mau tahu lebih selengkapnya? Check it out. Dan saat ini kita lagi di hutan kota GBK, bisa dilihat di sana. Dan ya, sayangnya ini hutan kota ditutup dan kami ya ambil ala kadarnya. Nah, jadi kami di sini mau bahas materi kami sebelumnya, yaitu tentang makan siang bergizi gratis. Jadi MBG ini merupakan program yang digagas oleh Presiden kita Prabowo yang terpilih kemarin untuk memberikan makan siang bergizi gratis bagi anak-anak rentang PAUD hingga SMA. Nah, tujuannya itu apa sih? Bisa meningkatkan konsentrasi anak di kelas, kemudian gizi anak saat makan juga. Kan nggak setiap sekolah itu punya aturannya sendiri-sendiri ya, mau sehat atau mau tidak. Nah, ini menjadi salah satu batu loncatannya. Kemudian dari hasil penelitian kami dari World Bank tahun 2018 itu menunjukkan kalau skor PISA anak-anak sekolah Indonesia itu rendah, dan mungkin ini jadi salah satu faktornya. Jadi MBG ini saya rasa bisa menjadi salah satu batu loncatan untuk generasi sekarang dalam belajar di kelas mungkin. Oke teman-teman, sekarang kita masuk di program MBG dan juga keterkaitannya terhadap goals ketiga SDGs, yaitu Good Health and Well-being. Nah, menurut Kania pada tahun 2005, stunting ini masih menjadi salah satu masalah utama yang terjadi di Indonesia dengan implikasi signifikan terhadap kesehatan dan juga perkembangan anak di bawah usia di bawah 5 tahun. Dan juga menurut Kania ini praktik pengasuhan anak yang buruk, termasuk pemberian makanan yang tidak memadai, pemberian ASI eksklusif, dan juga kondisi tempat tinggal yang tidak sehat, ini juga menjadi kontribusi terhadap tingginya angka stunting. Menurut jurnal penelitian ini, kami menggambarkan bahwa bagaimana keterkaitan dengan goals 3, masalah stunting di Indonesia ini masih menjadi masalah yang sangat kritis, dan juga diharapkan program MBG ini dapat menurunkan masalah stunting di Indonesia. Sekarang teman-teman kita masuk di keterkaitannya terhadap SDGs nomor 4. Menurut World Bank pada tahun 2020, keluarga yang kurang mampu dalam banyak hal termasuk menyediakan gizi yang cukup, lingkungan yang sehat, dan juga stimulasi yang kognitif ini bahkan bisa mempengaruhi pendidikan anak-anak. Keluarga yang kurang mampu dan juga beruntung mungkin tidak memiliki minat ataupun waktu dan kemampuan untuk mempromosikan belajar sejak dini. Ada beberapa faktor eksternal yang berkontribusi terhadap rendahnya prestasi siswa. Yang pertama itu ada kurangnya kurikulum ataupun metodologi bagi guru ataupun pengajar di kelas. Yang kedua itu kurangnya pengetahuan dan juga keterampilan tentang cara mengajar. Dan yang ketiga, terbatasnya akses ke bahan bacaan yang sesuai dengan pembelajaran. Teman-teman, sekarang kita masuk di aspek hubungan internasional. Nah, program MBG ini mendapat persetujuan dan juga pertidaksetujuan dari beberapa pihak. Salah satu pihak yang setuju adalah Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba, yang pada tanggal 11 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto menyambut Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba ini di Istana Kepresidenan di Bogor. Nah, dalam kunjungan ini, Ishiba menawarkan dukungan Jepang dengan melatih guru masak Indonesia dan juga mengirimkan juru masak Jepang untuk membantu di program MBG ini. Hal yang dicapai dalam hal ini, Indonesia sebagai mitra yang strategis di kawasan Indo-Pasifik dan juga menyerukan kolaborasi yang kuat antara Jepang dan Asia Tenggara untuk mengatasi tantangan global, dan juga membahas tentang rencana pembentukan forum pertahanan maritim dan juga kesepakatan alutsista dan transfer teknologi. Nah, kita masuk ke beberapa pihak yang tidak menyetujui program MBG ini. Salah satunya World Bank yang mengingat pentingnya tujuan jelas dan juga efektivitas biaya dan juga dukungan intervensi lain agar program-program makanan sekolah ini benar-benar berdampak. Tanpa hal ini, program ini tidak bisa efisien dan juga gagal dalam menjalankan misinya. Salah satunya dalam mencapai hasil gizi pendidikan maupun perlindungan sosial yang diharapkan. Nah, niat baik ini tidak hanya cukup
untuk program yang harus tepat dan juga sasaran efisien, dan juga terintegrasi dan juga terintervensi seperti pemberian suplemen dan juga kurikulum kesehatan agar program ini berhasil. Dan juga IMF ini menekankan pentingnya pendapatan negara untuk biaya kebutuhan struktural seperti pendidikan, infrastruktur, dan juga jaringan pengamanan sosial. Nah, program seperti MBG ini harus dibarengi dengan strategi fiskal agar jelas dan juga tidak membebani APBN negara dalam jangka panjang. Oke, sekarang kita lanjut ke efek program MBG terhadap UMKM. Yang pertama itu ada di tenaga kerja, yang dimana Kota Makassar berada di angka 34% persentase tenaga kerja setelah MBG ini, dan Kota Malang berada di angka 39%. Dan selanjutnya ada pendapatan bersih bulanan sebesar 33,6% di beberapa kota. Dengan angka yang tertinggi itu berada di Kota Bogor dengan angka 78,96%. Dan lanjut ke tingkatan kedua itu ada di Kota Medan dengan angka 68,1%. Oke, sekarang lanjut ke tantangan dalam program MBG ini. Yang pertama itu ada beban anggaran yang tinggi, yang dimana beban awal untuk melaksanakan program ini itu mencapai 71 triliun dan berpotensi memangkas anggaran sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan. Lalu yang kedua itu adanya pemborosan dan ketidaktepatan sasaran, yang dimana ini tuh bersifat universal, anak dari keluarga mampu juga menerima manfaatnya. Dan yang ketiga, distribusi dan kualitas gizi. Yang keempat, ancaman bagi petani dan UMKM lokal, yang dimana jika terlalu sentralistik, vendor ini tuh vendor yang menyediakan MBG ini tuh hanya sebagian besar yang diuntungkan. Terus yang terakhir, resiko menjadi kebijakan populis, yang dimana tanpa pengelolaan yang baik, program ini bisa kehilangan fokus dan tujuan jangka panjangnya. Oke, lanjut ke contoh kasus dari tantangan MBG itu sendiri. Yang kita temukan saat ini itu ada di Cianjur, yang dimana itu ditemukannya bakteri bernama Staphylococcus sp, Escherichia coli, dan Salmonella sp, yang dimana itu tuh ditemukan di makanan MBG para siswanya. Lalu yang kedua itu ada pembagian dana vendor yang tidak merata, yang dimana ada beberapa vendor makanan itu tidak dibayar senilai 1 miliar rupiah. Oke, yang terakhir itu ada tidak diperbolehkan untuk foto makanan bergizi gratis, entah alasannya apa, aku pribadi tidak tahu, tapi banyak yang aku temukan di Twitter itu banyak sekali anak-anak yang tidak boleh memfoto makanan bergizi itu sendiri. Ya, jadi kita udah selesai jalan-jalan sambil ngomongin MBG. Nah ya, MBG itu. Jadi mungkin itu aja kali ya dari kami. Kelompok berapa? 2. Nah, lihat kotanya nih. Lumayan keren sini sih. Sangat keren dan panas. Cuma panas banget, serius. Ya, bye bye.